Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Siti Azra Farihat dari Pendidikan Kimia. Pada video ini kita akan membahas tentang keseimbangan fasa. Ada 3 pokok pembahasan, yaitu pengantar keseimbangan fasa, ciri keseimbangan fasa, dan persamaan Clausius-Clapeyron. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Fasa adalah keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya, bukan hanya dalam komposisi kimianya saja, melainkan juga dalam keadaan fisiknya. Banyaknya fasa dalam suatu sistem diberi notasi P. Komponen adalah spesies yang ada dalam sistem, seperti zat terlarut dan pelarut dalam larutan biner. Banyaknya komponen dalam sistem dilambangkan dengan C, yang merupakan jumlah minimum spesies bebas yang diperlukan untuk menentukan komposisi semua fase yang ada dalam suatu sistem. Derajat kebebasan yang dilambangkan dengan F dari suatu sistem keseimbangan diperlukan untuk menyatakan keadaan suatu sistem. Terdapat hubungan antara derajat kebebasan dengan jumlah komponen dan jumlah fase pada keseimbangan, seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Masing-masing wujud zat, baik fasa padat, cair maupun gas, pada umumnya dapat berubah menjadi fasa lain yang berbeda dari fasa asalnya, melalui sebuah proses yang dinamakan perubahan fasa. Cirinya adalah perubahan fisik pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu ini dapat berupa suhu dan tekanan. Sebagai contoh, ialah perubahan fasa pada CO2. Dry S merupakan fase padat dari CO2 pada temperatur sekitar minus 78 derajat Celcius. Pada tekanan normal, dry S ini akan berubah menjadi gas CO2 tanpa meninggalkan residu fase cairnya. Ketika CO2 gas diberi tekanan lebih dari 5 atmosfer dan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius akan berubah menjadi CO2 cair. Suhu pada CO2 cair ini sekitar minus 57 derajat Celcius. Dari contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa suatu zat dapat memiliki fasa yang berbeda pada kondisi tertentu seperti suhu dan tekanan yang berpengaruh terhadap sifat fisika zatnya. Keseimbangan fasa adalah keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang sama antara dua fase yang berbeda pada suhu dan tekanan tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri keseimbangan fasa. Dalam keseimbangan fasa, selalu terjadi perubahan partikel dari satu fasa ke fasa yang lain. Hal ini dikarenakan dalam sistem tersebut terjadi perubahan kondisi yang dipengaruhi oleh suhu ataupun tekanan. Agar suatu sistem tersebut mencapai keseimbangan, maka jumlah partikel atau komposisi zatnya harus sama. Terdapat syarat untuk keseimbangan fasa. Yang pertama, sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Yang kedua, terjadinya perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa yang lain. Yang ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Sebagai contoh, ialah ketika air dipanaskan akan timbul yang namanya uap, yang merupakan fase gas dari H2O. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem tersebut terdapat dua fasa yang berbeda, yaitu fasa cair dan fasa gas, dengan materi yang sama berupa air. Kriteria fasa dapat dinyatakan dengan besaran-besaran intensif seperti suhu, tekanan, dan potensial kimia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika suhu dan tekanannya sama, maka sistem tersebut dalam keadaan seimbang. Selain itu, pada keseimbangan fasa, potensial kimia satu komponen harus sama di setiap fasanya. Kriteria suatu keseimbangan dapat diperlihatkan oleh energi bebas Gibbs atau delta G, dinyatakan melalui persamaan berikut. Hal ini karena jika nilai dari delta G-nya 0, maka sistem berada pada keseimbangan dan tidak ada kecenderungan untuk terjadi perubahan spontan pada kedua arah.
Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan Clausius-Clapeyron ini menggambarkan hubungan tekanan uap dan temperatur cair. Persamaan berikut, ln P sama dengan minus A per T ditambah B, dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan minus AX ditambah B untuk menggambarkan kemiringan garis singgung kurva. Persamaan di atas diturunkan dari termodinamika dengan mengasumsikan uap sebagai gas ideal, sehingga dihasilkan persamaan Clausius-Clapeyron yang menyatakan konstanta A sebanding dengan perubahan panas penguapan atau delta H FAP, seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Pada dua temperatur yang berbeda, persamaan Clausius-Clapeyron ini dapat disederhanakan lagi seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut, di mana P2 dan P1 merupakan tekanan uap larutan tertentu, lalu T1 dan T2 merupakan suhu dalam satuan Kelvin, R merupakan tetapan gas ideal, dan delta H FAP merupakan panas penguapan. Persamaan Clausius-Clapeyron ini dapat digunakan untuk memperkirakan tekanan uap sebagai fungsi dari suhu atau untuk menentukan panas dari fase transisi dari tekanan uap pada dua suhu. Tekanan uap sendiri merupakan tekanan parsial dari zat cair yang menguap dan diukur pada kondisi seimbang sesuai dengan temperatur yang diberikan. Selanjutnya ialah diagram fasa. Diagram fasa merupakan grafik yang menggambarkan kondisi yang berada dari suatu zat yang stabil. Mari kita perhatikan diagram fasa air berikut. Di dalam diagram fasa tersebut terdapat titik C yang merupakan triple point. Triple point ini menggambarkan bahwa temperatur dan tekanan zat dari tiga fasa yang terbentuk berada dalam keseimbangan. Di antara titik C dan B atau pada fase padat dan cair itu terdapat titik leleh. Lalu di antara titik C dan D atau pada fase gas dan cair terdapat tekanan uap dan titik didih. Lalu di antara titik C dan A atau pada fase padat dan gas terdapat tekanan uap. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.